Oke, ngomongin bank syariah di Indonesia, pasti banyak yang mikir ini udah paling bener lah, solusi keuangan yang sesuai prinsip. Tapi gimana kalau ternyata kenyataannya tuh jauh dari itu? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah kritik yang wah pedes banget dari channel YouTube Guru Gembul yang bener-bener ngegugat dasar dari sistem ini. Sumber kita ini langsung to the point, gak pakai basa-basi. Klaim utamanya begini, perbankan syariah di Indonesia itu katanya bukan solusi, tapi malah delusi yang ujung-ujungnya jadi beban buat masyarakat. Wah, ini tuduhan yang serius banget kan? Yuk kita lihat apa dasarnya. Jadi, kenapa sih sumber kita ini bisa sampai ke kesimpulan yang sekeras itu? Apa sebetulnya argumen di balik tuduhan kalau sistem ini cuma delusi? Ternyata, ini dia intinya. Menurut sumber kita, pertumbuhan bank syariah yang kelihatannya pesat itu bukan karena pilihan alami dari pasar. Sama sekali bukan. Pertumbuhannya itu justru didorong oleh berbagai macam tekanan dan perlindungan dari luar. Oke, kalau bukan karena pilihan pasar, terus apa dong yang bikin dia bisa tumbuh? Nah, sumber kita mengidentifikasi ada beberapa kekuatan eksternal yang seolah-olah memaksa pertumbuhan ini terjadi. Jadi, kekuatan yang nggak alami ini tuh macam-macam banget bentuknya. Mulai dari fatwa dari para ulama, terus ada keringanan pajak, sampai merger bank-bank besar yang jelas-jelas ada dorongan politiknya. Menurut sumber kita, inilah penopang utamanya, bukan karena nasabah benar-benar butuh dan milih sendiri, tapi karena ditopang sama hal-hal ini. Dengan kata lain, seluruh bangunannya ini tuh sebetulnya artifisial. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana nasib sistem ini kalau semua tiang penyangga dari luar itu dicabut? Bisa berdiri sendiri nggak? Oke, sekarang kita coba mundur sedikit buat ngertiin akar masalahnya. Kok bisa sih sistem ini jadi seperti ini? Nah, sumber kita berargumen kalau bank syariah itu lahir bukan buat menjawab kebutuhan real masyarakat. Bukan. Dia lahir sebagai lawan, sebagai oposisi dari bank konvensional. Karena dari awal tujuannya melawan, fokusnya jadi sempit banget, cuma ke satu hal. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, seminar bank konvensional itu topiknya luas, kripto, investasi, produk-produk baru. Sementara kata sumber kita, seminar bank syariah itu ya muter-muter di situ aja, balik lagi ke satu topik, riba. Ironisnya, di saat mereka sibuk menghakimi yang lain, di dalam internal mereka sendiri aja, para ahlinya masih sering debat kusir soal apa yang halal dan haram. Akibatnya, mereka lebih sibuk berdebat di dalam daripada benar-benar nawarin solusi nyata ke masyarakat luas. Oke, jadi kalau model yang sekarang ini dianggap bermasalah, terus ekonomi Islam yang ideal itu harusnya kayak gimana? Nah, sumber kita punya visi alternatifnya. Visinya gini. Fokusnya harus digeser dari perdebatan teori yang jelimet ke masalah-masalah konkret di lapangan. Ekonomi syariah itu harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini nih. Misalnya, gimana nasib pedagang kaki lima yang terpaksa melanggar aturan tata kota cuma buat cari makan? Ini kan benturan langsung antara hak mencari rezeki sama hak publik. Nah, solusi ekonominya di mana? Atau coba pikirin soal penjual burung yang sebenarnya sayang binatang, tapi terpaksa kerja begitu karena nggak ada pilihan lain. Seharusnya, sistem ekonomi yang baik itu bisa kasih jalan keluar dari dilema-dilema kayak gini kan? Dan ini yang paling relevan sekarang, krisis pinjol ilegal. Kenapa sih banyak banget orang terjerat? Ya karena akses ke bank formal itu ribetnya minta ampun. Ini kan bukti kegagalan pasar yang jelas banget, yang harusnya bisa diisi sama alternatif yang aman dan gampang diakses. Nah, dari sini kita masuk ke kritik paling pamungkas dari sumber kita. Tuduhan soal kemunafikan. Argumennya blak-blakan banget. Ini tuh bukan ekonomi syariah, tapi dagang agama. Cuma pakai labelnya doang, tanpa menjalankan isinya. Dan untuk membuktikan poin ini, dia ngasih satu contoh yang skalanya raksasa. 80%. Menurut sumber kita, segitu besarnya porsi ketergantungan ekonomi Arab Saudi, negara yang sering jadi kiblat dunia Islam, pada bahan bakar fosil. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, itu jelas banget, tegas, bahwa merusak lingkungan itu dosa. Pertanyaannya jadi simpel, gimana bisa sebuah ekonomi syariah dibangun di atas fondasi yang secara fundamental justru bertentangan sama prinsip dasarnya sendiri? Dan disinilah kesimpulannya, sistem yang ada sekarang ini, kata dia, cuma mimikri, kayak bunglon. Tampilannya kelihatan syariah, tapi substansinya, isinya, cuma meniru sistem lain yang dari awal justru mau dilawan. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Apakah model bank syariah yang ada sekarang itu beneran solusi sejati? Atau jangan-jangan, sistem ini memang perlu dibongkar dan dirumuskan ulang dari nol,
supaya benar-benar bisa melayani kebutuhan masyarakat. Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.